puasa, makanya kan puasa itu mengendalikan nafsu. Berarti ruh tidak dikendalikan. Jadi memang puasa itu khusus untuk nafsu. Ya betul. Jadi buat nafsu, makanya saya mengendalikan nafsu berarti emang puasa itu aja untuk nafsu ya Ustaz. ya jadi nafsu yang paling ini ya Ustaz, paling galak ibaratnya, karena kalau nggak dikendalikan ya manusia tuh bakal ya rusak lah ibaratnya gitu. betul. Ada istilah gini. Ini disampaikan oleh berbagai kalangan gitu ya, ahli-ahli bijak, termasuk Mahatma Gandhi. Dunia dan isinya ini gitu ya, itu akan cukup gitu, untuk seluruh umat manusia, dari mulai umat manusia pertama sampai manusia terakhir. Tapi ia tidak akan pernah cukup bagi 7 orang yang mengikuti nafsunya. Nah itu Mahatma Gandhi. Tapi kalau di kalangan umat Islam, hanya untuk 1 orang pun tidak akan pernah cukup kalau seandainya orang itu mengikuti nafsu. Nah, maka harus dikendalikan agar apa? Agar semua manusia mendapatkan bagiannya gitu. Bagiannya. Ya, tadi kan kita gini, kita bahwa nafsu itu akhirnya mengakui bahwa engkau adalah Tuhan dan aku adalah hamba, itu setelah dia ditempa dan berarti kalau dalam konteks sekarang ini puasa, kita mentok dulu kali kok, kita mentok dulu kayak kejedot dulu, nyungsap dulu gitu kan, terus sudah nyungsap baru ya Allah gitu kali ya Ustaz. Ya itu proses umumnya gitu. Tapi apakah kita mau gitu? Kan enggak. Nah, gitu. Kenapa? Karena takutnya dalam proses itu kesempatan kita untuk baik sudah habis, gitu kan? Nah, gitu. Kenapa? Seperti halnya Fir'aun. Nah, Fir'aun dia mengikuti hawa nafsu dan sebagainya, sampai dia bahkan tidak hanya mengaku raja tapi mengaku Tuhan kan, itu karena mengikuti nafsu itu, menguasai semua. Nah setelah ditenggelamkan sama Allah kemana? Ke laut itu, dia baru sadar, oh ternyata saya melawan laut aja nggak bisa gitu, menyelamatkan diri saya dari laut saya nggak bisa. Nah setelah itu dia sadar, oh amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi pada saat itu sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat gitu ya. Dia akhirnya ya mati dalam keadaan kafir. Nah kita tentu tidak mau gitu ya, setelah capek dan sebagainya baru sadar gitu kan, gitu baru sadar. Ya umumnya gitu dipentok dulu, jedot dulu dan sebagainya gitu baru sadar. Tapi kan ya itu. Nah kenapa? Nah gitu ya. Kenapa hal itu gitu ya? Karena kita tidak menggunakan potensi akal. Karena kesadaran akalnya tidak ditumbuhkan. Nah kesadaran akal tidak ditumbuhkan kenapa? Karena kita tidak belajar. Kalau umpama kita belajar dari awal, maka kita akan mampu mengendalikan. Dalam ilmu itu, dari informasi, oh ini itu tidak baik, ini tidak baik. Tapi kan kalau kita mengikuti nafsu, kita nggak percaya kan itu nasihat, kita percaya informasi, dan akhirnya ya gitu. Ada orang yang kata, oh jangan ke sana, gitu. Nanti kamu dipatok ular, gitu. Karena kita nafsu inginnya ke sana, sekalipun ada yang ngasih tahu informasi di situ ada ular, kita kan nggak ini. Wah, dia ke sana baru setelah dipatok ular, oh iya benar ada ular kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi udah mentok baru. Nah, itu. Nah makanya diperlukan gitu kesadaran akal pikiran untuk agar kita tidak kepentok dulu baru. Nah, berarti akal bisa menginformasikan ke nafsu. Iya. Makanya biasanya secara normalnya ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunya itu. Setiap kita di dalam hati ini, setiap kita akan ada atau keinginan atau apa, ada khawatir namanya. Itu pasti ada yang mempengaruhinya gitu. Ada pengaruh baik, ada pengaruh jelek.
gitu ya. Nah, terus akal gimana? Akal memberikan pertimbangan, yang ini baik, yang ini jelek gitu. Tapi yang menentukan siapa? Diri kita, keyakinan kita gitu. Kita ikuti mana? Karena kadang akal itu bisa kalah oleh nafsu gitu ya. Bisa juga dia mengikuti yang benar, yang baiknya. Nah, umpama gitu, kadang kita mau berbuat baik atau mau sholat saja gitu, mau sholat, ntar dulu, oh iya sekarang, ntar dulu kan gitu. Kalau bahasa Pak Wawa ini yang putih dan yang hitam itu gitu. Nah, gitu. Nah, sehingga diperlukan gitu ya, informasi ataupun penyampaian gitu akal gitu ya kepada nafsu. Nafsu ini tuh nggak baik loh, kan gitu. Sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan.